Hai, ketemu lagi dengan Indonesia Mengajar ABK. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah social story. Perkenalkan, saya adalah Sinta Barasa, seorang terapis yang sudah mengajar dari tahun 2002. Pasti teman-teman, Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar tentang social story. Apakah social story ini bisa efektif untuk anak berkebutuhan khusus? Jawabannya tidak selalu, karena satu, tipe belajar setiap orang, setiap anak itu berbeda-beda. Kalau social story hanya diberikan dengan dibacakan, maka anak yang belajar dengan kinestetik kemungkinan akan kesulitan untuk menangkap pesan yang ada di dalam social story tersebut. Kedua, social story itu berarti kan dibacakan. Si penerima harus mendengarkan. Maka anak-anak yang memiliki auditori persepsi yang terganggu atau anak-anak yang memiliki hambatan auditori persepsi akan kesulitan juga mengolah informasi yang diberikan. Kemudian, apakah berarti social story ini hanya bisa diberikan kepada anak tertentu saja? Jawabannya tidak juga. Jadi yang paling tepat adalah memberikan social story ini dengan dikompil, dengan digabungkan dengan beberapa bentuk pembelajaran lainnya. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Misalnya kita memberikan social story dalam bentuk video, dalam bentuk bacaan, dalam bentuk gambar visual. Setelah itu diikuti dengan aturan yang kita buat disesuaikan dengan kemampuan anak. Kalau anak bisa bikin sendiri bersama dengan orang tuanya dibantu, bisa juga, atau sudah dibuatkan. Kalau anaknya belum memiliki kemampuan membaca, maka bisa dibacakan. Kalau kemampuan untuk memahami tulisannya belum ada, maka ini bisa di-skip saja, langsung masuk ke role play. Jadi role play ini yang akan membantu mengasosiasikan bacaan tersebut dalam bentuk realita. Kalau misalnya anak belum bisa melakukan role play, maka bisa dilakukan dengan boneka. Kalau belum bisa dengan boneka juga, bisa juga dengan orang lain yang melakukan peran, ajak kerjasama orang lain yang ada di dalam rumah. Kemudian setelah itu baru dibuatkan satu bentuk pembelajaran yang dengan pengkondisian gitu. Jadi ketika anak ini sudah memiliki tahap 1, tahap 2, tahap 3 tadi ya, social story-nya dibacakan, kemudian ada rule, kemudian ada role play, maka dibuatkan satu situasi yang mirip dengan situasi yang ada di dalam social story, namun dalam situasi yang tidak direncanakan atau anak tidak mengetahui. Direncanakan tetap sama si pengajar atau orang tuanya, tapi si anaknya tidak menjadi bagian dari perencanaan. Jadi dia nggak tahu gitu, jadi dadakan gitu ya. Nah itu baru bisa dikatakan anak itu sudah mengerti dari isi si social story. Jadi social story itu sendiri tidak bisa berdiri sendiri. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.